hari Minggu, teman-teman Teruna terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Sebelum memulai ibadah, saya mau mengajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman mari kita berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Muda-Mudi 38 bait yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Rekan-rekan Persekutuan Teruna GPIB Zebulon kelas Dwi, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman. Ajarkan kami duduk tenang untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman yang akan disampaikan Kakak layankan. Berikan kemampuan kepada kami setelah kami mendengarkan firman ini, kami menjadi teruna yang berbeda, menjadi teruna yang melakukan firman dan mampu berbagi kasih dalam penerapannya. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan urapi, Tuhan bimbing lidah hamba ketika menyampaikan firman ini adalah firman yang turun daripadamu untuk kami bersama-sama mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Jika rekan-rekan Persekutuan Teruna sudah membukanya, mari kita membacanya. Kakak akan membacakan buat kita sekalian. Rekan-rekan Persekutuan Teruna di rumah menyimaknya. Diberi terang judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka pedulah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan persekutuan Teruna, hari ini merupakan salah satu hari istimewa bagi kita orang Kristen. Ada yang tahu? Ya, hari ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta pada waktu itu merupakan perayaan penuaian atau panen raya yang hasilnya dipersembahkan kepada Allah. Nah, Pentakosta dalam Kisah Para Rasul ini merupakan hari ke-50 setelah kebangkitan, di mana dengan peristiwa itu maka ada hal-hal lain yang mau dijelaskan kepada kita sebagai pendengarnya. Yang pertama, perbuatan-perbuatan Allah dalam memenuhi orang-orang pada saat itu dengan Roh Kudus. Ya, adik-adik bisa baca di ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Yang kedua, cara kerja yang luar biasa dari kehadiran Roh Kudus. Bentuk contohnya yang bisa kita lihat bagaimana orang-orang Galilea bisa berbahasa yang sama dengan para rasul. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-6. Yang ketiga, Allah mau menunjukkan kuasanya yang besar. Ya, kita lihat di ayat yang ke-12. Ada pertanyaan, apakah artinya ini? Yang keempat, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan kabar sukacita. Ya, adik-adik bisa baca atau rekan-rekan persekutuan bisa baca di ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Itu merupakan khotbah Petrus.
ketika teruna ataupun kakak pada saat ini sudah dicurahkan oleh Roh Kudus dan kita sudah membaca firman ini, ada beberapa hal yang mau menjadi perundungan bagi kita semua untuk kedepannya. Yang pertama, kita lihat pada para murid pada saat itu mempunyai tugas mengajarkan dan memperkenalkan Kristus pada setiap orang. Nah, kita saat ini diajarkan bukan untuk menginjili ya, tapi menginjili ataupun mengkristenkan seseorang atau orang lain ya. Tapi bagaimana kita hidup memberikan dampak atau memberikan sesuatu yang berbeda kepada orang lain. Ya. Hal kedua lagi yang mau menjadi perundungan bagi kita lihat ketika para murid mempunyai beban pada saat itu untuk tidak takut ketika mereka mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang untuk menjadi pengikut Kristus, walaupun mau resikonya bagi mereka. Nah, kita sekarang diajarkan untuk menunjukkan cara hidup yang tulus. Hal ketiga yang mau menjadi perundungan kita, para murid ketika itu menjalankan tugas pelayanan maupun tanggung jawab untuk memperkenalkan Yesus dengan segala resiko, tapi mereka juga punya tanggung jawab bagaimana menyediakan makan dan minum untuk kaum yang tidak mampu. Nah, kita sekarang terutama untuk kakak maupun teruna sekarang diajarkan untuk hidup penuh tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan kita. Hal keempat yang mau kita dapat dari perenungan kita adalah bagaimana kehadiran Roh Kudus pada saat itu meneladani para murid akan hidup yang baru, hidup yang dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani tugas pelayanan dengan risiko yang akan mereka hadapi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita yang sekarang diajak untuk bisa melakukan pembaharuan di dalam hidup, untuk selalu bertobat akan kesalahan yang kita buat dan memberi diri untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kemanapun Tuhan mau membawa hidup kita, Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Hal kelima yang mau menjadi perundungan kita, Roh Kudus memampukan para murid untuk menanggung segala resiko dalam pelayanan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan roh yang ada di dalam diri kita saat ini yang memampukan kita untuk menjalankan kehidupan kita. Berhubungan dengan hidup yang berdampak dan tanggung jawab, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kakak ataupun rekan-rekan persekutuan teruna mempertahankan iman kita? Dalam kehidupan sekarang, apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang mempertaruhkan imannya atau kepercayaannya demi uang ataupun demi sesuap nasi. Ya. Sangat mudah orang untuk pindah agama.
Bukan begitu? Lalu jadi pertanyaan kita, itu merupakan perbuatan Roh Kudus atau keinginan dari diri kita? Karena itu, mari kita kembali ke perenungan tadi. Terserah kemana Tuhan akan membawa hidup kita. Mari kita merespon dengan benar kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ingat, ketika orang tua membaptisan kita, ataupun ketika kakak-kakak kita menjalankan peneguhan sipil, ataupun orang tua kita ketika dia mau menjalankan tugas pelayanannya, ataupun kita lihat kakak layan ketika mau meneguhkan iman kepercayaannya untuk menjadi seorang pelayan. Ada pertanyaan yang ditanyakan, apakah jawabanmu di hadapan Tuhan? Maka dijawab dengan ya, dengan segenap hatiku. Sama dengan halnya kita sekarang. Ketika kita menghadapi kelabilan dalam kehidupan ini, yakinkan diri kita mau menjadi pengikut Kristus yang benar. Mari kita bersama menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Lalu hal lain lagi, selalulah bergumul atau bercerita dengan Tuhan, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Jangan hanya bergumul sama Tuhan ketika kita sedang sedih saja, tapi bergumullah baik suka maupun senang. Lalu dengan teknologi yang kalian miliki, baik handphone maupun laptop, atau ketika kalian bermain dengan dunia maya, tunjukkan identitas dan integritas kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dan juga sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 10, baitnya yang pertama dan kedua, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topang menderu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia ini, Tuhan, dari segala konflik-konflik, Tuhan. Dan juga Tuhan,
Berkatilah Bapak Jokowi Tuhan dan seluruh pemerintah yang ada di Indonesia Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di dunia Tuhan, terutama gereja GPIB Zebulon Tuhan. Berkatilah gereja-gereja itu semua Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk Ibu Pendeta Tuhan yang memberitakan firman-Mu Tuhan, tim multimedia, presbiter, dan kakak-kakak lain Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, berilah mereka kesehatan selalu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan ini Tuhan. Berkatilah persembahan ini dan berkati juga orang yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan mudah rezeki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah lewat online. Ini semua tak lain dan tak bukan hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan semakin dibintangkan di seluruh muka bumi ini dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua dan keluarga kami dimanapun berada, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau bersyukur untuk IHMPT yang sudah terlaksana pada hari ini ya Tuhan. Biar kami terus diberkati dan dilimpahkan dengan kasih dan anugerah-Mu. Berkati selalu IHMPT ya Tuhan, biar di minggu-minggu yang akan datang boleh berjalan dan terlaksanakan dengan baik lewat persekutuan yang ada. Untuk teman-teman yang berulang tahun dalam bulan yang berjalan ini, berkati selalu ya Tuhan. Berikan yang terbaik buat mereka lewat kesehatan, kekuatan, serta sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka boleh mereka capai dan berhasil. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu, Juru Selamat penebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan, inilah pokok-pokok doa yang kami naikkan. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kami, teristimewa ketika kami menghadapi pandemi saat ini. Sempurnakanlah Tuhan seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman teruna, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari kita menutup ibadah dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Muda-Mudi 127, baitnya yang pertama dan kedua, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Duniaku tolak, ku ikut salib, duniaku tolak, ku ikut salib, duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh.
Rekan-rekan persekutuan teruna, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita menjadi teruna-teruna yang tanpa ragu untuk berkembang tumbuh bersama Kristus. Kita songsong masa depan bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai persekutuan teruna GPB Zebulon dan kita semua yang menyaksikan ibadah ini secara online dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Teman-teman terkasih, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.